Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang insya Allah selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu awzarahum kamilatai yaumal qiyamati wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebahagian dosa orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Sahabat dan saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam tafsir Jalalain halaman 217 baris ke-10 diterangkan bahwa arti kamilatan, yaitu dengan sepenuh-penuhnya di sini adalah lam yakfur minha sayun, yaitu tidak ada satupun yang dapat dijadikan sebagai tebusan. Sementara arti yudhillunahum bighairi ilmin, menyesatkan mereka bighairi ilmin, yaitu dengan makna li annahum da'wahum ila dhalal fattabi'uhum fasyaraku fil ismi. Singkatnya adalah perbuatan buruk yang kita lakukan diikuti oleh orang lain, baik yang mengikutinya itu mengerti atau tidak terhadap perbuatan tersebut. Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat ini kita dapat satu pelajaran penting, bahwa selain ada amal jariyah, ada juga yang namanya dosa jariyah. Jika kita berbuat baik dan perbuatan baik itu diikuti oleh orang lain, maka itu adalah salah satu contoh amal jariyah. Begitupun jika kita berbuat suatu keburukan, berbuat suatu kejahatan, mencontohkan maksiat, lalu diikuti oleh orang lain, baik dia mengerti atau tidak mengerti tentang apa yang diikutinya, maka itu pun akan mengalir dosanya kepada diri kita sendiri. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi Muhammad SAW, man da'a ila dhalalati kana alaihi minal ismi misla asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'un. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan amila biha ba'dahu kana lahu ajruh wa misla ujurahum sayun. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, kemudian setelah itu ia meninggal, perbuatan baik tersebut diikuti oleh orang lain, maka ia mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukannya, ditambah dengan pahala sebanyak orang yang mengikutinya, tanpa ada sedikit pun pahala mereka yang berkurang. Wa man sana sunatan sayyi'atan fa amila biha ba'dahu kana alaihi wizruha wa misla auzarahum min ghairi ayyanqusu
min auzarihim sayun. Dan barang siapa yang melakukan suatu keburukan, kemudian setelah itu ia meninggal, perbuatan buruk tersebut diikuti oleh orang lain, maka ia mendapatkan dosa atas perbuatan yang dilakukannya, ditambah dengan dosa sebanyak orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun dosa mereka berkurang. Hadis Abu Jahifah dalam kitab Jami' Shaghir, hadis nomor 6306. Saudara dan sahabatku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menutupi dosa jariyah tersebut? Caranya adalah setidaknya kita melakukan 3 hal ini. Itu menurut pendapat daripada Syekh Zainuddin Muhammad Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir terbitan Darul Kutub Ilmiah juz 6 halaman 162. Apakah 3 hal tersebut? Yang pertama adalah menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kita harus benar-benar menyesali terhadap dosa yang telah kita lakukan, lalu berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Lalu yang kedua adalah menutupi sebisa mungkin keburukan tersebut dengan mencegah orang lain untuk melakukannya. Di sini ada yang harus kita pahami, bahwa di situ ada kata-kata sebisa mungkin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita benar-benar tidak tahu keburukan yang telah kita lakukan itu sudah tersebar sampai kemana saja. Dan kita juga benar-benar tidak tahu siapa saja orang-orang yang telah mengikuti keburukan-keburukan kita tersebut. Maka dari itu, sebisa mungkin yang kita tahu, segeralah kita tutupi. Maksudnya adalah seperti contoh, jika kita melakukan suatu kebohongan, lalu kebohongan itu tersebar dan dipercaya oleh orang lain, maka segeralah kita temui orang-orang yang mungkin bisa kita temui untuk mengklarifikasinya bahwa itu adalah suatu kebohongan, dan mencegah orang lain untuk melakukannya. Artinya adalah kita ganti kebohongan tersebut untuk mengajak orang-orang kepada kejujuran. Lalu yang ketiga adalah agar kita dapat mengatasi dosa jariyah. Yang ketiga adalah dobrak dosa jariyah dengan amal jariyah. Dosa jariyah kita dari suatu kebohongan tersebut kita dobrak dengan melakukan kejujuran dan mencegah orang lain untuk berbuat bohong. Dobrak dosa jariyah dengan perbanyak melakukan amal jariyah. Maka dengan begitu insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang bertobat setelah melakukan kejahatan dan memperbaikinya, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim min kulli dzanbin. Banyak-banyaklah beristighfar. Dan setelah ini marilah kita jaga diri kita jaga ucapan kita jaga tingkah laku kita, karena kita tidak pernah tahu keburukan apa ya
keburukan-keburukan apa yang kita lakukan, yang ditiru oleh orang lain, yang dicontoh oleh orang lain, sehingga itu menjadi dosa jariyah buat kita. Astagfirullahaladzim min kulli dzanbin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.